Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ultar sama di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metering system dengan topik function and of metering. Nah, yang pertama itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu metering system dan untuk apa metering system tersebut. Metering system ini merupakan salah satu instrumen integrasi yang digunakan untuk pengisian produk BBM maupun non-BBM ke mobil tangki atau ke kapal. Nah, metering sendiri terdiri dari eliminator, ada strainer, flow meter, ada meter register, counter, control valve, pressure dan temperatur transmitter. Ada juga flow computer dan profil. Nah, kenapa sih diperlukan metering system ini? Metering system ini diperlukan karena dalam suatu pengukuran itu memerlukan tingkat keakurasian yang tinggi dari segi mutunya dan juga dari kuantitas produk sendiri. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu adalah ketidaksesuaian produk yang diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan studi mengenai keakurasian metering untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Nah, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini tuh terdapat gambar custody transfer. Nah, custody transfer sendiri itu merupakan pergerakan produk atau transmisi transportasi dari pemilik ke operator sebelum ke pemilik baru. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel ini itu ada terdapat hulu dan hilir. Nah, di sini di mana hulu itu diproduksi kemudian dia akan ke proses selanjutnya. Ada terdapat gas yang diproduksi dari hulu. Dia akan dimuat dengan kapal ke komersial, ke industri, terus dia akan ke pasar. Nah, sedangkan untuk minyaknya itu akan diolah lagi, kemudian akan dikirim melalui kapal di sini. Sebagian itu ke pemerintah dan sebagiannya itu untuk pemasaran. Nah, di sini juga sama seperti di industri. Nah, industri juga sebagian dia ke transportasi dan komersial, sebagian lagi dikirim ke production. Nah, di sini tuh terdapat broken down into domains, yaitu yang pertama dari sales dan technical. Nah, sales ini tuh merupakan penjualan dari lokasi pengukuran gas metering point, kemudian diserahkan ke pemilik yang baru atau dijual dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru. Nah, sedangkan teknikal sendiri itu tentang keakurasian dari produk yang tadi dan keakurasian dengan produk tadi dan tentang ketepatan dari suatu produk. Kita masuk ke yang berikut itu ada syarat dari custody transfer. Syarat dari custody transfer itu ada standar industri. Yang kedua itu ada standar meteorologi standar, ada local government regulation and taxation. Yang terakhir itu ada sales and purchase agreement. Nah, yang berikutnya itu ada hierarchy of measurement atau hierarki pengukuran dari BBM sendiri. Nah, di situ tuh yang pertama itu ada pengukuran dinamik metering system, yang kedua ada pengukuran statik. Itu digunakan automatic tank gauge
Yang ketiga itu ada pengukuran statik manual tipping. Nah, yang berikutnya itu juga terdapat kondisi basis. Nah, kondisi basis ini merupakan standar yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dalam serah terima pengukuran kuantitas dan kandungan energi pada kondisi aktual dikonversikan ke dalam kondisi basis tersebut. Nah, di sini ada standarnya. Kebanyakan di dalam metering system itu digunakan standar US dan ISO. Nah, untuk base pressure atau basis tekanannya itu ada 14,696 PSI, dan untuk temperaturnya ada 60 derajat Fahrenheit. Nah, untuk ISO-nya juga ada 14,696 PSI, dan untuk temperaturnya ada 60 derajat Fahrenheit. Nah, sebenarnya untuk metering system sendiri itu memiliki dasar hukumnya. Dia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib tera. Yang ketiga itu terdapat juga dalam Undang-Undang PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang dan pelengkapnya. Nah, yang terakhir itu diundang dalam PP Nomor 68 Tahun 2018 tera dan tera ulang alat ukur tera, timbang dan pelengkapannya. Nah, di sini juga tuh di dalam metering system itu yang paling penting itu adalah keakurasiannya. Nah, akurasi itu adalah seberapa dekat suatu nilai dengan nilai sebenarnya. Nah, contohnya tuh seberapa anak panah ke pusat sasaran. Nah, seperti itu. Kalau ada juga presisi. Nah, presisi itu berupa pengulangan dari pengukuran. Nah, sedangkan kalau repeatability itu menyatakan kedekatan hasil pengukuran yang dilakukan yang berulang kali input dan kondisi operasi yang sama. Nah, berikut kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang function and metering. Nah, function and metering itu yang seperti yang kita bahas di awal. Yang berikut itu kita masuk ke fluid and flow aspect. Nah, fluid and flow aspect ini tuh itu tentang karakteristik dari fluida sendiri. Nah, metering selection and design the right system. Nah, itu tuh merupakan pemilihan dan rancangan metering system yang tepat. Nah, di sini tuh ada if the fluid to be pumped is for safe, then it must be using the most suitable pump material by analyzing the chemical solution to be handled. Nah, di sini tuh jenis fluida yang dipompa dari Corsair ini tuh dia harus cocok dengan material pompa yang akan menganalisa larutan kimia yang akan ditangani dari suatu alat instrumen yang akan digunakan. Jadi jenis fluidanya itu harus ditentukan untuk menentukan material pompa atau alat instrumen yang tepat digunakan untuk menganalisa suatu cairan atau larutan kimia yang akan ditangani dalam suatu pengukuran tersebut. Nah, yang berikut itu ada sifat dan karakteristik fluida. Nah, sifat dan karakteristik fluida itu ada temperatur, ada pressure,
juga ada steam temperature, boiling point, electrical conductivity, sound conductivity, ada type heat, flashing and cavitation. Nah, essential for flow meter and certain condition, atau penting untuk setiap flow meter dan kondisi tertentu. Nah, sekian dari apa yang bisa saya bagikan. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik